يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala seorang ulama di antara ulama yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang memiliki perhatian tentang kesehatan. Lihat kepada ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu ilman. Ilmu fiqhil adyan wa ilmu fiqhil abdan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmu itu ada 2. Jadi seorang mukmin seyogianya mempelajari 2 ilmu katanya. Yang pertama ilmu yang membekali orang agar faqih kepada agamanya. Kita paham tentang akidah, makna la ilaha illallah, memahami tentang rukun iman, memahami tentang rukun Islam, memahami tentang kaifiyah wudu, memahami tentang kaifiyah salat, bagaimana kita menunaikan zakat, hukum halal haram. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan tahu cara sehat, yaitu fikih yang berkaitan dengan badan, apa yang mesti dikonsumsi, apa yang mesti dimakan gitu. Kenapa katanya? Innaka tahtaju ila fikhin tasihu bihi ibadat wa muamalah wa ila tibbin tasihu bihi jismak wa tastadimu afiyatak. Nah, jadi antum pemirsa harus punya keinginan sehat. Kenapa kata beliau? Kamu atau kita butuh kepada fikih agama yang dengan sebabnya bisa benar cara ibadah kita dan benar cara bermuamalah kita. Yang kedua, kita itu butuh kepada seorang dokter, butuh kepada fikih kesehatan yang dengan itu orang akan bisa menjaga fisiknya dan menjaga kesehatannya sehingga akan sempurna ibadahnya. Coba antum ya, ibadah dalam keadaan sehat dengan ibadah dalam keadaan sakit berbeda. Salat malam lagi flu, lagi demam, ya, itu berbeda dengan orang yang sedang sehat. Jihad bawa pasukan, orang yang fisiknya kuat dengan orang yang fisiknya lemah akan berbeda. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dan mengungkapkan ungkapan yang menjadi motivasi bagi kita. Beliau mengatakan, la a'lamu ilman ajallu ba'dal halali wal haram min ilmi tib. Atau kama qala. Beliau mengatakan tidak ada menurutku katanya ilmu yang lebih istimewa setelah ilmu halal haram dari ilmu kesehatan.
Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjunjung ilmu kedokteran. Karena dua ilmu ini diperlukan. Ilmu yang berkaitan dengan pemahaman Quran dan Sunnah menyelamatkan orang dari kesesatan. Ilmu yang berkaitan dengan kesehatan akan menyelamatkan fisik manusia. Jadi kedua-duanya dibutuhkan oleh manusia. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyanjung tentang ilmu kedokteran. Lalu Imam Syafi'i berkata, qala idza dakhalta baldatan wa la tajidu fiha hakiman adlan wala ma'an jariyan wa tabiban rafiqan fala taskunuha. Ini sampai begitu Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu masuk ke sebuah negara dan tidak mendapatkan pemimpin yang adil dan tidak ada air gitu. Tidak ada pengairan, sulit air, dan tidak ada dokter yang ramah, maka jangan tinggal di tempat itu. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu respect dengan kesehatan. Dan ini kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam ungkapan yang lain, beliau mengatakan 3 perkara yang banyak dan sedikitnya bisa bahaya katanya. Apa? Al-illah wal faqru wal udwan wan nar. Jadi di antara poin-poin yang bisa membahayakan sedikit dan banyaknya, illah, penyakit, kefakiran, permusuhan, dan api. Ya, coba di Indonesia sering kebakaran kan bahaya ya. Permusuhan, kefakiran, illah, penyakit. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini fakta, yang tadinya ilmu Islam, doya'u thulusal ilmi wa waqaluhu ila yahudi wa nasara. Ketika orang-orang muslim melalaikan ilmu kesehatan, kedokteran, padahal itu adalah merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita, lalu kedokteran dan kesehatan itu diambil Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagai motivasi bagi kita bahwa para ulama itu mencintai kesehatan, memberikan motivasi untuk sehat dan bagian penting dalam kehidupan. Bahkan Nabi SAW pernah menegur orang yang berdoa kepada Allah ditimpakan sakit. Nabi SAW pernah mengunjungi orang yang sakit dan didapatkan bahwa dia kurus, seolah-olah adalah tinggal tulang dan kulit. Lalu Nabi SAW bertanya, kira-kira latar belakang kamu yang menyebabkan kamu seperti ini apa? Ternyata orang ini berkata, aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah percepat kepadaku hukumanmu.
Jadi orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah percepat hukumanmu di dunia ini katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tatik, kamu tidak akan mampu. Berdoalah dengan doa pilihan. Dalam istilah kita sering dikatakan doa sapu jagat. Itu apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena kamu tidak akan mampu katanya untuk sabar kalau sakit itu menimpa dengan panjang waktunya. Maka ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyampaikan beberapa poin contoh ya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bagaimana beliau menjaga kesehatan, walaupun mungkin berbeda. Apa yang pernah dilakukan oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Contoh nih, walaupun mungkin ini apakah menurut kedokteran bisa diterima atau tidak, tapi ini sekedar contoh bahwa beliau memperhatikan kesehatan hatta makanan. Beliau mengatakan aklul lahmi yazidu fil akli. Kata beliau, orang yang sering makan daging akan menambah daya IQ-nya. Jadi kalau makannya jangan tempe saja gitu, harus daging. Yang menunjukkan beliau perhatian ya kepada kesehatan atau makanan. Beliau mengatakan la taqulanna baydhan masluqan bil laili abadan faqalla ma'akalahu bil lailin. Nah, saya bukan dokter ya, tapi ini hanya sekedar menunjukkan bahwa beliau perhatian hatta makanan itu. Beliau mengatakan jangan sekali-kali makan telur yang digoreng di waktu malam. Dan beliau sangat sedikit sekali makan telur di waktu malam. Saya bukan dokter ya, silakan teliti kenapa Imam Syafi'i mengatakan itu. Tapi sekedar menunjukkan bahwa beliau itu pilih-pilih makanan itu untuk sehat. Saya bukan dokter, silakan saja bisa diterima. Ada seorang muridnya berkata, ra'aitu Syafi'i yanha an aklil badinjan. Imam Syafi'i itu melarang makan terong. Ya, saya bukan dokter ya. Ini hanya menyampaikan begitu perhatian Imam Syafi'i kepada sejumlah makanan. Menunjukkan beliau itu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan beliau selalu cepat dalam makan pagi gitu. Apa katanya? Beliau memberikan 3 alasan. Kenapa mubakaroh fil iftar, jadi cepat dalam mengkonsumsi makanan di waktu pagi. Yang pertama kata beliau, belum ada kontaminasi gitu. Yang kedua, di saat dingin. Beliau mengatakan bahwa makanan yang dingin lebih tepat ketimbang makanan yang panas itu. Nasi, air gitu, untuk dikonsumsi bard. Yang ketiga, karena belum ada hawa oksigen yang mungkin interaksi sekarang mobil dan sebagainya itu. Saya katakan tadi, saya bukan dokter dan saya tidak meneliti itu.
Tapi dari semua apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya beliau itu memperhatikan kesehatan. Nah, perhatikan poin terakhir, contoh aja kan ini. Gimana kesehatan itu? Arba'atun tuhinul badan. Kata beliau itu ada 4 poin yang bisa melemahkan fisik katanya. Pertama, kasratul jima. Terlalu sering berjima. Kasratul ham. Orang yang sering was-was, orang yang ketakutan itu. Wa kasratu aklil humudoh. Orang yang sering makan yang masam-masam. Jadi seringnya Imam Syafi'i itu makan yang manis gitu. Yang masam jarang. Bukan tidak boleh. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan 4 poin lain yang itu lebih bagus untuk fisik katanya. Apa katanya? Al-julusu khiyalal Ka'bah. Orang sering duduk di depan Ka'bah. Ya, berarti orang yang sering umrah insya Allah fisiknya kuat kata Imam Syafi'i. Wal kuhul inda naum. Masang celak ketika akan tidur. Menjaga matanya sehat. Wa nadru ilal hadrah. Dan melihat yang hijau-hijau. Sering ke kebun. Wa tandiful majlis. Dan sering membersihkan tempat itu. Jadi ibu-ibu nih lihatnya. Imam Syafi'i mengajari ya rumah itu bersih gitu. Kamar, tempat mandi, semuanya, tempat majlis itu. Nah, saya cukupkan itu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para ulama kita, dinul Islam itu memberikan motivasi kepada setiap mukmin tentang kesehatan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan dalam ungkapan tadi pujian kepada ilmu kesehatan. Pujian kepada dokter. Tapi tadi dikatakan dokternya Rafiq, dokter yang penuh kasih sayang. Dokter yang ramah.